Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa, bersama SD Integral pasti bisa. Allahu Akbar. Yes. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang tema 7 subtema 4 pembelajaran 3 dan 4, yaitu tentang kebersamaan di tempat wisata. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Selanjutnya yaitu mengenal tempat wisata. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah mengenal tempat wisata ya. Kita sudah membahas kemarin kebersamaan saat di tempat wisata. Nah, kalian pernah ke tempat wisata apa saja, teman-teman? Nah, ini ada beberapa tempat wisata yang ada di Indonesia, seperti Pulau Komodo. Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Wow, berarti pulau ini banyak sekali komodo-komodo yang wajib kita lindungi. Karena komodo merupakan hewan yang hampir punah. Jadi kita seharusnya untuk menjaga populasi komodo dan hewan-hewan lainnya supaya tidak gampang punah. Nah, yang kedua adalah Raja Empat. Nah, teman-teman pernah mungkin ya mendengar atau melihat di televisi tentang Raja Empat. Raja Empat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Nah, Raja Empat ini merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama, yaitu Waigeo, Nisul, Salawati, dan Bantata. Nah, jadi di sini Raja Empat ini suasananya atau pemandangannya mungkin seperti di Bali ya, teman-teman. Cuma di sini itu lebih asri, lebih bagus pemandangannya karena beberapa pulau yang menjadi satu. Jadi ya ini agak jauh ya di luar Jawa. Jadi kita perlu menggunakan pesawat terbang untuk ke sana ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah Candi Borobudur. Nah, kalau Candi Borobudur pasti tidak asing lagi di telinga teman-teman ya. Pasti teman-teman sering menemui gambarnya atau melihat di televisi atau pernah ke sana. Nah, jadi Candi Borobudur ini ada di, ya betul. Nah, jadi di Magelang atau di mungkin yang umumnya ada teman-teman tahu di Yogyakarta, Jawa Tengah ya. Nah, jadi ini juga merupakan situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO, yaitu Candi Buddha terbesar di dunia. Nah, Candi Buddha terbesar di dunia ada di Indonesia ternyata, teman-teman. Kemudian ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini ada di Jakarta, di ibu kota Indonesia, yang digagas oleh Ibu Tien Soeharto. Nah, Ibu Tien Soeharto itu dulunya adalah istri dari Presiden Soeharto, presiden Indonesia, salah satu presiden Indonesia juga, teman-teman. Di sini juga banyak kebudayaan, kita bisa mengenal kebudayaan suatu daerah. Kemudian juga ada museum raksaksanya. Wah, pokoknya di sini tempatnya itu sangat banyak sekali ilmu-ilmu dan wawasan yang bisa kita dapatkan. Kemudian ada Danau Toba, Batu Secret Zoo. Nah, Batu Secret Zoo ini ada di Malang, Jawa Timur, yang merupakan kebun binatang modern. Nah, jadi kita bisa mengenal binatang-binatang, hewan-hewan di sana ya. Kalau Danau Toba ada di Sumatera Utara, ya, danau yang terbesar di Asia Tenggara. Wah, luar biasa sekali ya, teman-teman. Nah, di sini kita pasangkanlah nama kota daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Nah, tadi sudah pernah ya menjelaskan tentang suku bangsa yang di Indonesia itu sangat banyak sekali. Nah, di antaranya ada suku Jawa, Betawi, Madura, Sunda. Nah,
Sekarang kita pasangkan. Nah, Bariah dari Madura berarti sukunya Madura, betul. Asep dari Bandung sukunya Sunda. Joko dari Solo, ya, Solo itu dari Jawa Tengah, berarti suku Jawa. Madin dari Jakarta, sukunya Betawi, ya. Jadi teman-teman perlu mengetahui mengenal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Perbedaan suku bangsa tidak akan mempengaruhi dengan persatuan Indonesia. Tetap bersatu, tetap bersama walaupun berbeda suku bangsa, bahasa, dan adat budaya. Menyapa pengunjung. Nah, di sini pada saat kita rekreasi, study tour ke sebuah tempat wisata, nah di situ ada pengunjung lainnya loh, tidak hanya kita saja, tapi ada pengunjung lain yang datang ke sana. Kita bisa saling menyapa, kita bisa berkenalan. Dari mana ya teman-teman ini? Oh ya, aku dari Bandung. Ya, aku dari Bondowoso. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa berkenalan dengan teman-teman kita yang di luar kota, ya, dari Bandung atau Jakarta, Solo. Jadi kita bisa sama-sama belajar dengan teman-teman walaupun tidak satu daerah, tidak satu kelas, tidak satu sekolah. Itu ya teman-teman. Karena menyapa itu akan membuat kita senang, akan membuat kita banyak teman. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-teman melihat gajah. Sambil melihat gajah dan cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Nah, ternyata ada dongeng yang berjudul Gajah dan Tikus. Nah, persahabatan gajah dan tikus. Nah, bunga ini sangat harum tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus. Bunga apa ini? Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib. Apakah bunga ini wangi? Tentu saja bunga ini sangat harum, kata tikus. Boleh aku mencobanya? Tentu saja tuanku. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Nah, jadi tikus dan gajah ini adalah hewan yang bentuknya atau ukurannya sangat berbeda. Gajah sangat besar, tikus kecil, tetapi tidak membedakan persahabatan mereka, tidak menjadi halangan untuk berteman. Mereka tetap berteman dengan baik, bersahabat dengan baik, saling memahami. Gajah pada waktu mau bersin, wah, ini nanti kalau bersin akan mengenai tikus, nanti tikus bisa jatuh atau apa, karena bersinnya gajah pasti sangat besar sekali ya teman-teman. Nah, karena itu tikus mencoba untuk menahan atau bersinnya ke arah yang lain, bukan ke arah tikus, supaya tikus tidak kenapa-napa. Nah, jadi persahabatan itu kita menghargai dan menghormati teman kita, ya, tidak membeda-bedakan dari segi fisiknya ataupun yang lainnya. Kita menerima dengan baik, ya.